Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Her Excellency the Principal of Islamic Nature and Science Senior High School Al-Jannah, Mrs. Fatima SPD, respectable teachers who have participated in this edu trip, the Honorable Mr. Pandu Damai Insani Taufik, STP MSc, as the representative of PT Biomag Indonesia, who is going to be our speaker or presenter today. Respectable all participants of this edu trip, our beloved students of Islamic Nature and Science Senior High School Al-Jannah from grade 10 to grade 12. Okay, everyone, first of all, let's be grateful and thankful to the Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given Assalamualaikum Miss Jessica. Mercy and blessings so we can attend this edu trip without any troubles and obstacles. Secondly, salawat and salam may always be given to our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from the darkness to the lightness. Okay, I am Miss Jessica Dewi Luciano, will be your master ceremony this morning in this spiritual edu trip. Okay, I'd like to greet anyone here first. Good morning, everyone, my students. Morning. Morning, Miss. Morning. Today? I'm fine, thank you. And you? Okay. I'm really great, feeling great too. Yeah. Welcome to virtual edu trip with the theme Waste Management with Nugget with PT Biomag Indonesia. We would like to thank everyone here for making time to attend this remarkable edu trip. Okay, everyone, my beloved students, yeah, our beloved students and respectable teachers, and the principal of Islamic Nature and Science Senior High School Al-Jannah, and the respectable speaker, Mr. Pandu Damai Insani Taufik. On this occasion, allow me to introduce you to today's agenda. So there are so many there are several sessions or agendas, yeah, in this virtual edu trip. The first session is opening by reciting Basmalah, and the second session is the recitation of the Quran by Mr. Randy, and the third session is singing the national anthem of Indonesia Raya and Mars Al-Jannah, and the fourth session is a welcoming speech from the principal of Mrs. Fatima, yeah, the principal of Islamic Nature and Science Center High School, Mrs. Fatima SPD. And the fifth session is reading the curriculum vitae or CV of our speaker today, Mr. Pandu Damai, yeah, Mr. Pandu. And the sixth session is presentation by Mr. Pandu Damai Insani Taufik, STP MSc. And the seventh session is discussion session in which you can ask some questions to our speaker, and our speaker will answer the questions. And the eighth session is doa by Ustadz Hafani. And then the next session is closing, and the last session is working on worksheets. So there will be a worksheet that the students have to work on, yeah, after this virtual edu trip. Okay, everyone, ladies and gentlemen, my students, my beloved teachers, everyone here, let's open this virtual edu trip by reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, the next session, yeah, is the recitation of the Quran by Mr. Randy. So, Mr. Randy, the time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khawfan wa tama'an
Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Wa huwa alladhi yursilur riyaha busram baina yaday rahmatih hatta idza aqallat sahaban siqalan subnahu li baladim mayit fa'anzalna bihil ma'a fa'akhrajna bihi min kullis samarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadakkarun. Wal baladut tayyibu yakhruju nabatuhu bi'idhni rabbih walladhi khabusa la yakhruju illa nakida. Kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adzab yaumin adim. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim. Thank you very much, Mr. Reddy, for reciting the Quran in a very good way with a beautiful voice. Okay, everyone, next session is singing the national anthem of Indonesia Raya and Mars Al-Jannah. Let's sing together, okay? Indonesia
Okay, everyone, thank you very much for singing together. Next agenda of session is the welcoming speech from the principal of Islamic Nature and Science Senior High School, Al-Jannah. Allow us to invite Mrs. Fatima as the principal of Islamic Nature and Science Senior High School, Al-Jannah, to deliver her welcome remark. To Mrs. Fatima, the time is yours. Baik, Miss Jessica, mohon izin saya menggantikan Ustazah. Okay, please. Welcome, yeah, because there's another business yeah, for Miss Fatima maybe. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin amanah dari Ustazah Fatima agar menggantikan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum membuka kamera, silakan diaktifkan kamera dulu ya. Terima kasih yang sudah mengaktifkan kameranya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita masih bisa beraktivitas di pagi hari ini, dan alhamdulillah kita akan mengikuti kegiatan virtual edu trip yang insya Allah nanti bersama Pak Pandu dari PT Biomark Indonesia. Salam serta salam, salam tersurah pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu guru yang terhormat, anak-anak kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 yang Bapak sayangi dan yang kami hormati pula Bapak Pandu Damai Insani Taufik STP MSc dari PT Biomark Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita akan belajar ya bersama-sama mengenai tentang bagaimana waste management dengan Biomark, dengan metode yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh pemateri kita yang sudah luar biasa dengan pengalamannya tentunya di pengolahan dengan metode ini. Terima kasih sebelumnya Pak Pandu atas kesempatan mengadakan kerjasama dengan PT Biomark Indonesia. Semoga nanti Anda semuanya kelas 10, 11, dan 12 bisa mengambil ilmu ya, dan mengambil banyak manfaat pelajaran yang insya Allah nanti kita terapkan bersama di sekolah maupun di lingkungan kita bersama. Seperti itu. Dan mohon maaf sebelumnya mungkin jika dalam penyambutan atau ada beberapa hal yang kurang berkenan, baik dari Bapak Ibu guru atau siswa-siswi, mohon maaf sebelumnya Pak Pandu. Semoga acara hari ini bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan efektif ya. Teman-teman silakan bertanya, silakan memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baik mungkin. Seperti itu Miss Jessica, Bapak Ibu guru dan Pak Pandu, semoga berjalan lancar. Salam dari Ustazah Fatima, semoga bisa bermanfaat ilmu dan kesempatan pada pagi hari ini virtual edu trip SMA IAS Al-Jannah. Kurang lebih itu saja dari saya. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much, Mr. Hafiz, for replacing Mrs. Fatima, for a while, because Mrs. Fatima has some business maybe. Okay, thank you very much, Mr. Hafiz, for your delightful speech. May Allah always bless you. Okay, the next session is reading CV or curriculum vitae of our speaker or our presenter today. Masya Allah, our presenter today in this edu trip is Mr. Pandu Damai Insani Taufik STP MSc. So, nah di sini nanti Miss akan share screen ya CV-nya beliau. So you can read his curriculum vitae. Okay, everyone.
as you can see here, our speaker today is Mr. Pandu. Yeah, his complete name is Pandu Damai Insani Taufik STP MSc. Yeah, he was born in Kagoshima, Japan, 26 January 1989. Wow, in Japan, everyone. So he has been used to speaking Japanese, maybe, right? And he graduated from food science. Yeah, he got Master of Science. Yeah, in food science from Food Engineering Laboratory Graduate School of Agriculture, Kagawa University, Japan. Yes, with his thesis formation of multi-flavor powder drying method. Okay, but before he continued his study in Japan, he studied at IPB University. Yes. Obtaining Sarjana Teknologi Pertanian, or in English, Bachelor of Engineering, Agro-Industrial Technology, with the thesis coffee fermentation using Solanolitic bacterium from CPET. Okay, and he is an engineer with many years experience and expertise in manufacture, organic waste management, and circular economic, and interested in halal and food safety. So when you are going to talk about food and our excellent speaker today, yeah, Mr. Pandu. Okay, and besides his informal education, yeah, okay, he also studied, yeah, some informal educations, yeah. He was a student at Food Engineering Laboratory, Graduate School of Agriculture, Kagawa University, Japan. And he also studied at Mirokuno Sato Japanese Language School, Fukuyama, Hiroshima, Japan. Okay. And he has many experiences, yeah, especially in food, yeah, as I told you, in food. Okay, in internship program that he has ever taken, production and quality control in Bali, and then production and packaging in Japan, Kagawa, Japan, and production and quality control in Kagawa, Japan too, yeah. Production and packaging in Kagawa, Japan. Okay, and he is good at Indonesian, English, Japanese, and Arabic, yeah. So, Mr. Pandu, I'm very interested in speaking Japanese, yeah. So we can say, Ohayo gozaimasu, Mr. Pandu. Okay. Ohayo gozaimasu, Miss Jessica. Genki desu ka? Genki desu. Okay. Watashi wa Nihongo o manabitai desu, Mr. Pandu. Dozo. Watashi ni Nihongo benkyou shite kudasai. I learned Japanese, but I have forgotten some vocabularies of Japanese. It's okay. Your Japanese really good. Okay, yeah. So when you want to ask about Japan, yeah, food in Japan, yeah, just ask our speaker today, Mr. Pandu Damai. Yeah, he's very smart and handsome. Yeah, okay, and he is working as a chief operating officer at PT Biomark Indonesia. Yeah, from 2017 until now. Yeah, especially in food waste management, agribusiness, research innovations, learning center. Yes, related to our topic today, waste management with maggot. Yeah, do you know maggot, everyone? Maggot, tahu nggak? Ular, ular ya, ulat maggot. Ulat. Ya, oke, ya. Jadi seperti itu ya, CV Pak Pandu ya, luar biasa sekali, masya Allah ya. Nanti bisa bertanya-tanya ya tentang Jepang, gimana kehidupan di Jepang. Nggak apa-apa. Apa aja bebas. Kehidupan Jepang berbahasa Jepang tadi, soalnya bagus ya bahasa Jepang dan bahasa Inggrisnya ya. Oke ya, oke. The next session ya, we proceed to the main session of our EduTrip. Okay, presentation about waste management with maggot, which is going to be delivered by Mr. Pandu Damai Insani Taufik STP MSc, Master of Science. We welcome the distinguished speaker to Mr. Pandu. Time is yours. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Good morning everyone. So should I presenting in English or bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Mix, Mr. Pandu. Oh, miss.
Jadi di sini saya akan mencoba mempresentasikan di bahasa Indonesia aja ya. Kalau misalnya ada pertanyaan mau pakai bahasa Inggris atau bahasa Jepang pun silahkan nanti. Untuk lebih mudah dalam penyerapan materinya. Siapa tahu materi-materi ini untuk teman-teman kelas 10 ya. Kelas 10, 11, dan 12 ini mungkin ada beberapa hal yang baru didengar oleh teman-teman. Jadi supaya mudah saya sampaikan dalam bahasa Indonesia dulu. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman ada yang masih bingung, ada yang pertanyaan lebih lanjut, atau pertanyaan tentang apapun, silahkan nanti ada waktunya untuk kita diskusi ya. Saya dari Biomark. Biomark ini sebenarnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan sampah organik, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman sering lihat ya di tong-tong sampah di sekolah gitu. Mungkin di sekolah juga sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik gitu. Dan teman-teman juga sudah belajar apa bedanya sampah organik dan yang lain seperti itu. Nah, di sini kita akan ngebahas sedikit gimana sih cara ngolahnya yang baik dan ramah lingkungan seperti itu. Dan bahkan hasil dari olahannya itu masih bisa kita manfaatkan. Jadi selain kita bisa mengurangi masalah sampah, nanti hasilnya pun kita bisa manfaatkan untuk berbagai macam keperluan kita gitu. Bahkan kalau misalnya teman-teman sudah tumbuh nih jiwa wirausaha misalnya, ini bisa jadi bisnis tersendiri ya teman-teman. Nah, nanti kita akan bahas sisi mananya sih yang nanti kita bisa jadikan peluang untuk usaha seperti itu. Atau misalnya teman-teman, saya nggak tertarik usaha, tapi saya tertarik dan ngolah sampahnya aja. Nah, ini juga bisa nanti kita pelajarin bareng-bareng ya. Nah, sebelum itu kita nanti akan lihat video sejenak apa sih yang Biomark lakukan dan gimana sih caranya ngolah sampah organik dengan baik. Kok tadi bau-bau ulet segala ya, tadi dari Miss Jessica juga sudah nyampein. Bukan ular ya Miss, tapi ulet. Sebenarnya bukan ulat sih, dia tuh seperti larva ya. Kalau misalnya teman-teman belajar metamorfosis beberapa hewan di pelajaran sains. Assalamualaikum itu, Pak Pandu Damai. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak? Ya kita lanjut ya. Teman-teman masih kedengeran kan ya suara saya? Ya, jadi nanti kan kita akan belajar tentang sedikit metamorfosis dari si hewan ini, hewan yang sangat spesial, yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang bisa membantu kita untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di lingkungan kita, seperti itu. Sebelum itu kita lihat video bersama-sama ya. Mudah-mudahan bisa terdengar semuanya. Sebentar, saya share screen dulu. Sudah terbuka ya Windows-nya, teman-teman? Halo, saya Aminudi. Saya merupakan CEO dari Biomark. Biomark adalah perusahaan pengelolaan sampah organik perkotaan untuk menghasilkan pupuk organik dan sumber protein terbarukan. Ingin tahu lebih dalam tentang Biomark? Mari kita lihat. Indonesia menghasilkan sampah yang sangat banyak setiap harinya. Terdiri dari 60% sampah organik dan 40% sampah anorganik. Jika hal ini dibiarkan, sampah organik akan menimbulkan efek buruk pada kota. Sampah-sampah organik ini harus diberi metode pengolahan yang lebih baik dan lebih efektif. Sekarang, Biomark datang untuk memecahkan masalah ini dengan metode yang lebih baik untuk mengolah sampah organik. Biomark memproses sampah organik menggunakan maggot yang tidak berbahaya bagi manusia. Maggot dapat memproses sampah organik dari berbagai tempat seperti restoran, market, manufacture, household dengan aman dan dengan memakan banyak bahan organik, maggot menyimpan nutrisi dalam tubuh. Maggot yang menyimpan nutrisi dalam tubuhnya dapat dijadikan pakan ternak dan dari proses itu juga menghasilkan pupuk yang dapat digunakan di ladang. Biomark tidak hanya menyelesaikan masalah sampah, tapi juga mensejahterakan masyarakat dengan membuat sirkular ekonomi. Kami menggunakan maggot dari Black Soldier Fly untuk mengolah sampah organik, karena dengan menggunakan maggot ini, kami bisa mengolah sampah lebih cepat dan aman bagi manusia. Selain itu, maggot mengandung protein yang sangat tinggi untuk ternak, mengandung asam amino dan mineral yang kompleks untuk kesehatan ternak.
Life cycle black soldier fly dimulai dari penetasan telur selama 3 hari. Setelah menetas, larva akan mulai memakan sampah organik selama 18 hari. Setelah besar, larva dapat dijadikan pakan alami. Untuk menghasilkan indukan lalat, larva didiamkan sampai menjadi pupa selama 14 hari. Pada fase ini, pupa tidak butuh makanan. Setelah itu, dari dalam tubuh larva akan keluar lalat. Pada fase ini, lalat hanya akan kawin dan bertelur. 100 gram telur lalat ini bisa memproses 1 ton sampah. Biomek hadir untuk mengatasi permasalahan lingkungan, yaitu mengolah sampah organik lebih cepat dan lebih baik. Biomek hadir menghasilkan pupuk dan protein yang terbarukan. Selain itu, kami juga mensejahterakan masyarakat dan menciptakan circular economy. Mari bergabung bersama Biomek untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Oke, itu dia teman-teman dari video yang cukup menjelaskan ya, kira-kira apa sih yang dikerjain Biomek selama ini untuk dalam mengolah sampah. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ada yang geli-geli tadi ya, ngeliatin si ulet-ulet ini, sebenarnya aman teman-teman. Nah, kenapa aman? Nanti saya jelasin kenapa dia tuh tidak membawa penyakit dan aman bagi manusia. Sebelum itu saya akan share tentang presentasinya ya, sebentar. Oke teman-teman, sudah terlihat ya presentasinya. Jadi hari ini kan kita akan membahas tentang gimana sih cara mengolah sampah organik yang baik dan benar dengan cara yang sangat ramah lingkungan tanpa mengganggu lingkungan sekitar lagi, seperti itu ya. Kalau misalnya teman-teman tahu nih, sebenarnya pengolahan sampah di Indonesia itu masih belum optimal dalam pengolahannya. Kalau teman-teman tahu, kalau misalnya teman-teman sering lihat truk-truk sampah nih, yang sering lewat gitu ya di depan sekolah atau di depan rumah, itu kebanyakan dari sampah itu tuh hanya dipindahkan teman-teman, dipindahkan ke tempat pembuangan akhir. Seperti itu. Kalau misalnya di daerah Jakarta dan Bekasi itu mereka biasa mengumpulkannya di TPA Bantar Gebang misalnya. Kalau di Depok itu dia punya tempat Cipayung. Di Bogor itu ada Nambo, seperti itu. Nah, sampah-sampah ini itu sebagian besar memang tidak terolah teman-teman ternyata. Jadi sampai di tempat pengolahan pembuangan akhir, mereka hanya ditumpuk saja. Dilihat dari gunung-gunungan sampah seperti itu ya, dan suatu saat nanti tempatnya ini akan kehabisan tempat seperti itu. Gunung-gunungnya sudah terlalu tinggi sampai sampah-sampah itu sudah tidak bisa masuk lagi ke situ. Makanya sekarang ini sangat diperlukan cara atau metode alternatif untuk mengolah sampah itu supaya penumpukan sampah itu tidak ada lagi, gitu ya teman-teman. Nah, selain itu yang menarik adalah tahun 2050, beberapa tahun lagi ya, nggak lama lagi, 30 tahun lagi, diprediksi akan ada pertumbuhan populasi manusia yang akan sangat banyak di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Jadi nanti populasi kita nih, warga Indonesia, yang sekarang mungkin sudah sampai 250 juta jiwa ya, itu akan terus bertambah gitu. Jadi angka kelahiran akan jauh lebih besar dibandingkan angka kematiannya. Efeknya adalah nanti kebutuhan makanannya juga akan semakin meningkat dong ya. Karena manusianya makin banyak nih, yang butuh makan juga makin banyak ceritanya. Nah, tapi diprediksi juga tahun 2050 nanti lahan-lahan untuk membuat sumber makanan itu malah berkurang. Seperti tanah-tanahnya, sawah-sawahnya, ikan-ikan di laut juga mungkin akan berkurang gitu. Jadi dikhawatirkan kebutuhan makannya nanti nggak akan cukup nih teman-teman. Kalau misalnya manusianya sudah banyak gitu. Jadi nanti kalau misalnya ini kejadian ya, nauzubillah min zalik ya, tapi kalau misalnya kejadian ya akan ada wabah kelaparan misalnya ya. Kalau misalnya ini tidak dianggap menjadi masalah dari sekarang gitu. Makanya ini hal-hal seperti ini masih kita cari solusinya supaya sumber makanannya ada terus nih teman-teman gitu. Lalu di lain pihak juga
banyaknya populasi manusia, bertambahnya populasi manusia juga berefek pada bertambahnya jumlah sampah. Gitu teman-teman. Jadi semakin banyak manusia yang ada nih nanti nih, sampah yang diproduksi oleh manusia itu sendiri kan semakin banyak gitu. Saya ambil contoh di Jakarta ya, dan di kota-kota di sekitarnya seperti Depok, Bogor gitu, atau bahkan sampai Bali. Itu juga sama teman-teman. Dari bertambahnya jumlah sampah, total sampah yang dihasilkan juga jauh semakin banyak. Nah, meningkatnya penduduk berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah sampah sampai pada akhirnya balik lagi tuh timbunan sampah di TPA akan semakin banyak dan lama-kelamaan malah jadi masalah baru, teman-teman. Gitu. Jadi kita kalau misalnya hanya buang aja tanpa diolah, itu sama kayak mindahin masalah aja dari titik A ke titik B gitu tanpa selesai masalahnya. Jadi cuma dipindahin aja si sampahnya itu, si masalahnya ini. Jadi teman-teman mau nggak mau sampah ini memang harus diolah, tidak hanya bisa dibuang begitu aja gitu. Nah, di luar masalah sampah nih ya teman-teman, kebutuhan akan protein di sumber makanan itu juga masih menjadi tantangan baru untuk kita. Kenapa? Kalau misalnya teman-teman sering makan tempe, sering makan ayam, itu sumber protein yang biasa kita makan ya. Tapi untuk mendapatkan sumber pakan untuk si ayamnya atau sumber kedelainya untuk bahan baku tempe, itu ternyata di negara kita tuh masih banyak impor loh teman-teman. Masih banyak ngandelin negara lain untuk suplai bahan-bahan itu ke Indonesia. Seperti itu. Misalnya, untuk kita bikin pakan si ayamnya, gitu kan, pakan ayam tuh pakan campuran ya. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar namanya pur, itu tuh bahan-bahan campuran itu tuh nanti dibuat untuk jadi pakan ayam. Di antaranya bahannya itu ada kedelainya, ada tepung ikannya sebagai sumber proteinnya, ada dedaknya, ada vitaminnya, ada sumber karbohidratnya untuk memenuhi kebutuhan gizi si ayam itu. Kalau ayam itu nanti sehat, kita juga nanti kalau konsumsi juga sehat seperti itu. Nah, tapi bahan-bahan itu tuh masih banyak yang impor atau mengandalkan negara lain untuk produksi gitu, karena kebutuhan negara kita banyak, tapi produksi di negara kita masih sedikit, makanya kita masih mengandalkan negara lain gitu. Dari angkanya saja sudah sangat banyak. Untuk tepung ikan sendiri, kita masih impor sekitar 4,1 juta ton loh per tahun. Itu banyak banget. Sama tepung kedelai untuk bahan pakan itu tadi ya, gitu. Sangat-sangat banyak. Makanya di Biomark ini kami coba memberikan solusi kira-kira dari masalah-masalah ini tuh apa sih solusi yang bisa kita kerjakan bersama-sama atau kita bisa tawarkan bersama-sama seperti itu. Misalnya tadi masalah sampah tadi ya, kami menawarkan cara sampah organik bisa terurai lebih cepat dibandingkan pengomposan cara kompos yang konvensional misalnya. Lalu kelangkaan protein tadi, itu kita bisa menghasilkan sumber protein baru dan itu sustainable atau terus-menerus gitu. So we don't have to depend on another countries anymore. So for next we can rely on our source inside Indonesia or inside Java itself. So, jadi kita nggak perlu tuh menggantungkan nasib kita, sumber makanan kita dari daerah-daerah lain, karena dengan solusi ini pun sumber pangan itu kita juga bisa hasilkan setiap hari nantinya seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih hubungannya antara sampah kok tiba-tiba ngomongin makanan gitu? Nah, ini nanti kita bahas nih. Nah, apa sih Biomark ini? Biomark ini sebenarnya singkatan, teman-teman. Singkatan dari biokonversi maggot. Maggot ini larva yang digunakan sebagai teknologi biokonversi untuk menjadi sumber protein terbarukan. Nah, kalau misalnya teman-teman heran dengan gambar lalat, sebenarnya inilah hewan itu yang nanti akan kita bisa explore lagi nih. Hewan yang tadi sudah kita mention, itu sangat-sangat bermanfaat ya. Ya alhamdulillah dengan hadirnya hewan ini di dunia, ya Allah sudah menciptakan makhluk yang bisa membantu kita dalam mengolah sampah-sampah dan mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi sekarang gitu. Dan dia sangat bisa menjadi solusi seperti itu. Nah, dia namanya adalah BSF, teman-teman. BSF itu singkatan dari Black Soldier Fly. Atau kalau di Indonesia kan,
Itu namanya lalat tentara hitam. Waduh, sangar ya. Jadi ini dia kenapa tentara istilahnya. Ini namanya bukan saya yang buat, tapi memang sudah nama internasional gitu. Jadi teman-teman bisa googling sendiri. Namanya black soldier fly memang. Kalau black itu memang wajar karena dari kepala sampai kakinya warnanya hitam. Soldier itu mungkin diambil dari istilah dia ini sangat bisa bertahan hidup di lingkungan yang sangat ekstrim. Seperti itu, seperti tentara-tentara kita yang bisa masuk bertahan hidup di hutan, di laut ya. Nah, istilah yang sama ini bisa diaplikasikan untuk si lalat ini karena di fase larvanya dia itu hidup di sumber-sumber makanan yang mungkin aja banyak bakteri-bakteri di situ, tapi bakteri-bakteri itu bisa hilang saat dimakan oleh si larva dari lalat ini gitu. Makanya dia bisa sangat survive hidup di kondisi yang sangat tidak nyaman seperti itu. Makanya dia disebut soldier atau tentara. Gitu. Nah, kenapa sih? Apa sih spesialnya si lalat ini? Kenapa sih kita harus memanfaatkan lalat ini? Nah, si lalat ini ternyata dia itu bukan hama, teman-teman. Dan dia sangat bersahabat dengan manusia. Bukan berarti sahabat bisa diajak ngobrol atau gimana ya. Tapi si lalat ini kalau misalnya hinggap di badan kita, dia akan baik-baik aja. Ke badan kita juga nggak akan jadi gatal-gatal atau gimana, enggak. Karena dia tidak membawa sumber penyakit, teman-teman, dari sampah ke badan kita gitu. Dia nggak akan bisa membawa sumber-sumber penyakit itu. Makanya saat lalat hinggap di badan kita itu nggak masalah. Bahkan sampai si uletnya tadi juga, si maggot-nya ya atau si larvanya itu juga nggak masalah kita pegang-pegang. Makanya nanti kalau teman-teman ada kesempatan main lah ya ke Depok gitu, kayaknya nggak jauh dari tempat sekolah sana, hanya setengah jam ya. Nanti biar bisa megang-megang langsung nih sebenarnya gimana sih gitu. Nah, si larva itu adalah fase sebelum dia menjadi lalat ya. Dia bisa makanin sampah organik, teman-teman. 24 jam satu hari selama kurang lebih 18 hari dia itu makan aja kerjaannya sampai nanti dia ada tahap di mana badannya sudah besar dan protein di dalamnya itu sangat tinggi. Nah, protein inilah nanti yang bisa jadi sumber protein yang baru, teman-teman, untuk jadi pakan-pakan ternak gitu. Dan pupuknya atau kotorannya bisa dijadikan pupuk untuk menanam sayur, buah, dan tanaman-tanaman lain ya, gitu. Nah, teman-teman mungkin penasaran nih, ini lalat yang biasa ketemu di rumah bukan sih gitu? Atau beda ya? Atau kalaupun beda, bedanya apa ya gitu? Nah, saya bedain nih teman-teman nih, saya sampaikan bedanya. Cuma teman-teman siap-siap ya, agak geli-geli gimana gitu kalau misalnya teman-teman baru lihat. Nah, jadi yang sering teman-teman lihat di rumah itu mungkin yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri itu teman-teman mungkin biasa manggilnya itu belatung ya atau apalah. Itu bentuknya salah satu sisinya tumpul, salah satu sisinya tajam, dan fase pupanya atau kepompongnya itu warna merah. Dan fase dewasanya saat menjadi lalat dia tuh ada yang berwarna hijau atau biasa kita sebut lalat hijau dan lain-lain. Atau lalat buah gitu. Nah, dia bentuknya sebelah kiri. Nah, ini yang sering ada di rumah kita nih, yang sering muncul gitu kalau misalnya tempat-tempat sampah di dapur atau bahkan kadang-kadang nemplok ke meja makan kita gitu ya. Nah, ini yang lalat sebelah kiri. Nah, yang sebelah kanan ini yang akan kita bahas. Yang kanan tuh bentuknya tuh sangat terlihat ya di ruas-ruas badannya si larvanya ini. Itu bentuknya seperti itu. Lalu saat dia tua, dia akan berubah menjadi kecoklatan atau kehitaman, teman-teman. Badannya kaku nanti seperti kepompong di kupu-kupu ya. Jadi nanti lalatnya akan keluar tuh dari badannya. Nah, lalatnya ini bentuknya seperti ini, teman-teman. Hitam, panjang gitu. Jadi dari fisik sudah jelas terlihat ya. Jadi nanti teman-teman kalau ketemu lalat nanti bisa identifikasi nih, oh ini lalat yang itu, oh ini lalat yang ini lalat BSF, ini bukan BSF gitu ya. Jadi teman-teman di sini sudah tahu bedanya sama lalat biasa itu apa. Nah, ciri-ciri si lalat ini teman-teman yang menarik adalah, tahu nggak kalau lalat ini ternyata nggak punya mulut. Seru ya. Jadi dia tuh nggak makan, teman-teman. Jadi kenapa tadi dia disebut aman untuk manusia? Karena dia nggak punya mulut dan dia nggak bisa tuh menghantarkan penyakit atau sebagai carrier disease ya untuk menghantarkan penyakit dari tempat sampah ke badan kita gitu. Karena dia nggak punya alatnya gitu. Di kepalanya dia selain mata, hidung dan lain-lain, dia cuma punya sponge atau busa
atau busa itu gunanya untuk menyerap cairan. Menyerap cairan itu biasa kalau dari bunga itu menyerap madu atau menyerap air yang ada di alam gitu ya. Dia hanya bisa menyerap itu, teman-teman. Jadi dia nggak akan gigit, nggak akan buka mulutnya terus gigit tangan kita tuh enggak, karena dia nggak punya giginya ceritanya ya, nggak punya indranya untuk si gigit. Makanya kalau lalatnya itu hinggap di badan kita tuh nggak masalah, karena dia cuma nyedot air aja gitu. Jadi dia nggak punya bagian di mulutnya tuh untuk gigit atau makan gitu. Itu untuk si lalatnya. Makanya si lalatnya kita di sini tuh punya kandang lalat, kita nggak pernah kasih makan dia karena emang dia nggak butuh makan. Nah, kok masih bisa hidup sih nggak makan? Makanya energi dia untuk bertahan hidup itu sudah dikumpulkan saat fase dia saat menjadi larva. Nah, gimana sih, apa aja sih fase-fase hidupnya si lalat ini? Kita akan belajar ya nih, teman-teman. Jadi, ini adalah siklus hidup si larvanya atau si lalatnya. Nah, ini di black soldier fly. Dia itu awalnya dari telur ya, teman-teman. Jadi dia setelah kawin lalatnya, dia bertelur. Telurnya ini nanti kita tetaskan. Kita tetaskan selama seminggu biasanya. Jadi ada 3 hari dan 4 hari itu tulisannya kita diamkan selama seminggu. Ditetaskan tuh kita sudah siapkan nih makanannya. Saat dia netes, saat dia bayi, dia udah jatuh di atas makanannya. Jadi dia udah siap tuh buat makanin. Dan makannya limbah organik juga. Nah, yang kecil-kecil ini biasa kita sebut mini larva atau baby larva gitu ya. Nah, saat dia sudah mulai besar, saat umurnya sudah mulai seminggu tuh, biasanya kita pindahkan ke bak yang lebih besar. Nah, dari situ teman-teman, dia bisa ngolah atau makanin sampah yang lebih banyak gitu. Mau berapa puluh kilo, ratusan kilo, bahkan sampai 1 ton, dia bisa makan teman-teman. Kalau misalnya sampahnya banyak, ya si larvanya juga harus lebih banyak gitu ya teman-teman. Nah, selama 24 jam, selama 14 sampai 18 hari itu kerjaannya makan aja. Coba di sini teman-teman yang kerjaannya makan aja siapa nih? Apalagi di rumah ya enak ya, kalau misalnya di rumah makan udah ada ya insya Allah ya. Jadi nanti nggak usah pusing lagi. Nah, si maggot ini juga cara meliharanya gitu. Jadi kita harus selain ngolah sampah, kita harus melihara nih si makannya supaya dia nggak telat makan. Gitu. Caranya gimana? Ya udah dikasih aja makanan-makanannya berupa sampah organik. Gitu. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya di dapur ya ibu kita atau di rumah kita ada sisa-sisa masakan gitu ya yang dari sayang kalau dibuang dikasih ke mereka aja. Habis kok sama mereka gitu. Nah, mereka butuh 18 hari ini untuk makan. Nah, nanti kan badannya lama-lama makin besar tuh. Makin besar, nanti kita bisa panen, teman-teman. Panen itu kita bisa ambil maggotnya atau larvanya yang sudah besar, lalu kita kasih ke ikan. Kalau misalnya kita melihara ikan, kita kasih hidup-hidup tuh, masih gerak-gerak, kita kasih ke ikan, langsung dihabisin tuh sama si ikannya. Atau kita punya ayam atau punya bebek ya pelihara gitu di rumah, atau di tetangga kita punya peternakan ya, kita kasihin aja, itu pasti habis sama mereka gitu. Jadi protein dari larva inilah nanti yang menjadi sumber protein dari hewan-hewan ternak tadi, teman-teman. Nah, karena proteinnya alami dan bagus, membuat si hewannya juga sehat gitu. Itu untuk jadi pakan. Jadi untuk jadi pakan kita ambil dari fase larvanya. Nah, kalau misalnya kita diemin lagi nih, kita terusin aja proses metamorfosisnya dia lama-lama badannya itu akan berubah menjadi kehitaman, teman-teman. Yang tadinya bergerak aktif banget gitu, tiba-tiba dia berubah jadi kaku badannya. Nah, itulah yang namanya pupa. Atau kalau misalnya di kupu-kupu namanya kepompong gitu. Nah, ini sama nih. Tapi kalau di hewan BSF namanya pupa gitu. Dia perubahannya itu akan makan waktu beberapa hari, misalnya seminggu atau sampai maksimal 2 minggu. Yang tadinya bergerak aktif, tiba-tiba si uletnya ini ya, itu tiba-tiba berhenti bergerak, warnanya makin hitam, dan badannya jadi keras, teman-teman. Badannya jadi keras. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini fasenya, ini nanti kita masukkan ke dalam kandang. Nah, ke dalam kandang inilah nanti kita tunggu, dia fasenya tuh dorman, teman-teman. Jadi dia istirahat sejenak ya. Setelah itu nanti lama-lama lalatnya itu akan keluar dari badannya.
gitu. Jadi lalatnya akan keluar, jadi nanti tinggal sisa selongsongnya aja, selongsong dari kulit si pupanya tadi, gitu. Saat lalat itu keluar dari badannya, lalat itu pertama-tama yang dilakukan apa coba? Cari pasangan. Nah, si jantan ini nanti akan cari si betina, saling cari satu sama lain, sampai akhirnya dia kawin dan bertelur. Nah, setelah kawin, si jantan biasanya mati duluan ya teman-teman. Nah, si betinanya setelah dia kawin, dia akan mencari tempat bertelur. Nah, nanti telur-telurnya itulah nanti yang akan kita kumpulkan teman-teman. Jadi fase si lalat ini pun sangat pendek. Jadi dia tugas di dunia itu hanya kawin dan bertelur saja. Setelah itu mereka mati. Gitu. Jadi telur-telurnya inilah yang nanti kita butuhkan karena ternyata telur inilah yang menentukan jumlah telurnya ini berapa kilo nanti sampah yang bisa kita olah teman-teman. Nah, itu nanti tergantung dari jumlah telur yang kita panen. Gitu. Sederhananya nih ya teman-teman ya. 1 gram telur itu bisa mengolah sampah sekitar 10 kilo sampah. Tuh, bayangin tuh. 1 gram telur aja bisa mengolah sampah 10 kilo. Gitu. Jadi kalau kita punya 100 gram nih, kita udah bisa mengolah sampah sampai 1 ton loh teman-teman. Makanya kalau misalnya nanti kita punya sampah nih di rumah, kita juga sambil melihara si lalat ini, kita jaga supaya dia bisa bertelur tiap hari gitu ya. Sampai telurnya nanti kita bisa manfaatkan untuk mengolah sampah seperti itu. Jadi siklus hidupnya dia total tuh sekitar 1,5 bulan teman-teman, atau sekitar 44 sampai 45 hari. Dari telurnya keluar, muter jadi larva, jadi pupa sampai lalatnya mati. Itu sekitar 1,5 bulan. Itu siklus hidupnya si lalat ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, ditabung dulu. Jadi nanti kita obrolin sambil diskusi ya. Nah, untuk di tempat pengolahan sampah sendiri, pertama kita kumpulin dulu sampahnya, dan karena si maggot ini hanya bisa makan sampah organik, kita ambilnya organiknya aja dulu ya. Karena nanti yang anorganik itu bisa kita olah dengan berbagai macam cara yang lain, ataupun bahkan bisa dibersihkan dan dijual teman-teman. Makanya kita harus pinter-pinter nih memilah sampah nih dari sekarang. Nah, kalau yang organik ini kita kumpulkan, lalu biasanya nih kalau di Biomark ya, kalau teman-teman nanti main ke sini, itu ada mobil yang biasa ngangkut sampah, mobil pick up biasanya atau mobil bak. Kita ngambilin sampah tuh biasanya ke restoran, ke hotel gitu, atau ke kantor-kantor yang biasanya banyak pegawainya ya, atau ke perumahan gitu. Nah, biasanya kita ambil sampahnya, terus kita pilah lagi nih, soalnya kadang-kadang masih aja ada botol atau ada kaleng gitu yang nggak sengaja masuk di bak organik tuh, padahal tuh udah ditulis tuh gede-gede khusus sampah organik ya, cuma nian kalau misalnya ada yang nggak sengaja ya nggak apa-apa. Makanya sampahnya kalau sudah sampai di tempat kita, biasanya kita pilah dulu nih manual gitu ya. Setelah dipilah kan sudah organik semua tuh. Nah, itu nanti kita hancurkan teman-teman. Waduh. Jadi sampahnya tuh kita hancurkan sampai bentuknya jadi bubur. Jadi sampah-sampah yang kita kumpulkan ya, itu biasanya ada nasi, lauk, sayur, rendang, soto, semuanya, telur gitu-gitu ya. Lauk-lauk lah semuanya. Atau ada yang dari pasar seperti mangga, semangka, seperti itu. Nah, itu kita campur dulu, baru kita hancurkan dengan mesin becacah. Mesin becacah ini digunakan kalau memang skala sampahnya sudah besar ya teman-teman. Kalau misalnya masih kecil, masih skala rumahan, itu nggak perlu mesin ini. Jadi yang penting sampahnya bentuknya kecil aja, dipotong-potong gitu ya. Itu juga nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi keluar-keluar nih ukurannya tuh udah lebih kecil dari sebelumnya. Kebayang ya teman-teman ya. Jadi sampahnya ini memang harus dihancurkan dulu. Nah, setelah itu baru dikasih ke bak-bak ini nih, dimasukin ke bak-bak yang 3 tingkat ini. Ukurannya ada yang 1 kali 2 meter, atau yang ada 3 meter persegi, 2 meter persegi, gitu-gitu nanti bebas tergantung lahan kita, tanah kita di tempat yang pengen pengolahan sampah ya. Nah, cara ngasihnya pun kayak kita melihara hewan. Jadi kita ngasihnya tuh bertahap teman-teman. Jadi jangan langsung sampahnya ditaruh semuanya di hari pertama banyak gitu, jangan gitu. Jadi nanti kita cicil, kita kasih sedikit-sedikit, boleh tiap hari, boleh tiap 2 hari, nggak apa-apa. Nanti sampahnya kita kasih secara bertahap, semakin besar ukurannya dia, kita harus ngasih sampahnya harus semakin banyak. Seperti itu. Jadi awal-awal sedikit dulu nggak apa-apa, karena ukurannya kan masih bayi tuh, si maggotnya.
gitu. Jadi nanti kita kasihnya sampahnya secara bertahap sampai nanti dia besar. Sisa di baknya ini hanya maggot yang sudah besar dan pupuk. Nah, pupuk itu adalah muncul dari kotorannya si maggot itu, teman-teman. Jadi nanti di baknya itu sisanya tinggal hanya 2 jenis, si maggotnya dan si kotorannya. Nah, dua-duanya itu akan kepakai, teman-teman. Jadi sampahnya sudah nggak ada, sudah hilang ya karena sudah dimakan, maggotnya juga tambah besar, dan nanti di baknya itu tinggal maggot dan pupuknya. Nah, cara memisahkannya antara kita maggot sama pupuknya tinggal diayak. Kalau misalnya teman-teman yang gampang ya, itu pakai saringan, bukan saringan minyak, bukan, tapi pakai ayakan bambu misalnya. Ayakan bambu diayak-ayak-ayak sampai nanti pupuknya jatuh, nanti tinggal yang di atasnya itu tinggal maggotnya atau si larvanya gitu. Nanti larvanya kita bisa kasih ke hewan-hewan ternak kita gitu ya, atau ikan kita kasih, misalnya punya ikan lele di rumah kita lempar aja, ikan nila kita lempar aja, kita punya ayam atau bebek kita kasih aja gitu, itu langsung dikejar tuh sama si ayamnya, karena si ayam itu naturalnya mereka lebih excited sama hewan-hewan yang hidup sebagai sumber makanannya gitu. Kalau teman-teman sering lihat hewan ngorek-ngorek tanah nyari cacing gitu, nah itu dia suka banget, itu emang suka yang masih hidup dan bergerak gitu. Nah, apalagi dengan proteinnya yang tinggi. Nah, sisanya pupuknya nanti kita bisa untuk menanam sayur, buah, dan tanaman-tanaman lain gitu ya. Nah, dari maggot yang tadi dipanen kan masih putih tuh, yang biasa kita kasih yang masih muda lah ya. Nanti kita pisahkan tuh sedikit 10 atau 20%-nya lah atau sebagian untuk kita jadikan indukan. Kenapa kita jadikan indukan sih pentingnya? Karena kita butuh telurnya untuk ngolah sampah. Makanya kita harus juga punya breeding si lalatnya gitu. Jadi si lalat ini ya tadi dijelaskan ya, si pupanya kita masukin ke kandang, terus nanti kandangnya kawin bertelur, telurnya ini nanti kita kumpulkan gitu. Kita hitung nanti sesuai dengan kebutuhan pengolahan sampah kita. Jadi telurnya nanti kita tetaskan, lalu nanti setelah jadi mini larva kita langsung kasih makan tuh banyak ke si sampahnya. Udah deh, muter aja terus prosesnya seperti ini. Nah, proses inilah nanti yang teman-teman bisa tempel nih di kamar atau di dinding sekolah ya. Jadi si poster ini bisa jadi poster nih, slide-nya nih. Jadi kita bisa belajar gimana sih cara proses pengolahan sampah yang ramah lingkungan, baik dan benar seperti itu. Nah, dari produk yang dihasilkan dari maggot dan pupuknya itu bisa kita jual loh. Kalau misalnya teman-teman pengen berbisnis dari pengolahan sampah ini, kalau dari Biomax sendiri, produk-produknya udah bisa jadi seperti ini teman-teman. Ada yang dibekukan, ada yang dikeringkan, misalnya si maggotnya ya, ada yang dijadikan tepung lalu dijadikan pelet gitu. Bahkan pupuk-pupuknya juga udah bisa lengkap teman-teman kemas gitu. Kalau misalnya teman-teman sekarang mau belajar selain sibuk di sekolah, misalnya teman-teman mulai belajar bisnis juga, teman-teman bisa memanfaatkan akun-akun Instagram teman-teman, akun Facebook kalau misalnya ada yang masih punya Facebook ya, atau bisa dimasukin ke marketplace seperti Tokopedia, Shopee seperti itu ya. Ini bisa sangat mudah sekali dengan modal HP gitu sudah bisa berjualan nih. Misalnya teman-teman pengen coba bisnis dari SMA ya misalnya. Nah, dari sini produk-produknya nggak cuma ini aja, teman-teman. Jadi, di dalam badannya larva itu, selain proteinnya tinggi, ternyata itu dia punya kandungan minyak atau lemak yang tinggi juga, teman-teman. Yang kalau kita hancurkan, kadang-kadang tuh suka lengket. Makanya, produk-produk turunannya ternyata bisa lebih banyak. Salah satunya, minyaknya itu bisa kita pisahkan dari si dalam larvanya, atau maggotnya, itu produknya bahkan bisa kita jadikan sabun loh teman-teman. Menarik ya. Jadi sabun ini buat sabun mandi. Sabun mandi ini didapat dari si larva tadi. Dan sabun mandi ini sudah diuji di IPB, sudah bisa menghambat pertumbuhan bakteri Salmonella, E. coli, bahkan lagi dikembangkan untuk obat jerawat teman-teman. Karena dari kandungan minyaknya itu, dia punya lauric acid yang bisa untuk hewan dia bisa memperpanjang meningkatkan daya tahan tubuh. Kalau misalnya untuk kulit kita itu bisa membunuh si bakteri Staphylococcus acne atau yang biasa membuat jerawat. Nah,
ini sabun ini masih kami kembangkan di sini supaya nanti bisa teman-teman nikmati gitu di pasaran ya. Makanya ternyata yang awalnya kita hanya niat untuk mengolah sampah nih teman-teman, ternyata kita bisa bikin apa tadi, pakan yang baru, sumber protein yang baru, bahkan kita bisa dapat pupuk tuh untuk nanam buah dan sayurnya, ya nggak? Bahkan setelah dipanjangin prosesnya, kita bahkan bisa dapat sabun nih, sabun mandi nih, gitu. Jadi banyaklah ternyata produk-produk hasil dari pengolahan sampah ini, gitu. Nah, ini adalah konsep di mana kalau ada rumah-rumah nih di bagian bawah nih, ada rumah, ada restoran, ada hotel, ada pasar gitu ya. Itu adalah tempat-tempat yang biasa menghasilkan sampah organik, teman-teman. Sampah organik. Jadi sampah-sampah yang keluar dari sini nanti kita kumpulkan, lalu diolah dengan teknologi biokonversi tadi ya, menggunakan maggot, lalu bisa kita manfaatkan. Nah, hasilnya kita bisa kasih tuh ke para peternak atau para petani biar hasil dari berasnya, buahnya, sayurnya, daging-dagingnya itu masuk lagi tuh ke pasar, ke rumah kita gitu. Jadi konsep ini nanti bisa diterapkan di daerah kita atau di kota kita supaya kita nggak perlu tuh masukin bahan-bahan dari daerah lain atau bahkan dari negara lain, teman-teman. Karena sumber bahan baku makanan kita sudah kita sediakan, ya udah kita olah sendiri, sampahnya kita putar lagi jadi sumber protein lagi, gitu-gitu. Jadi siklus ini nanti akan muter terus gitu. Jadi kita udah nggak ketergantungan lagi tuh sama orang-orang lain untuk mengolah sampah kita dan menghasilkan makanan kita gitu. Nah, di sini sama konsepnya seperti tadi ya. Dan hasil dari sampah-sampah yang diolah, sampah yang keluar kita olah dengan cara ramah lingkungan tadi, lalu hasilnya maggot dan pupuk, nanti kita bisa olah lagi menjadi sumber-sumber makanan yang baru seperti itu. Makanya ini konsepnya sangat-sangat menarik, teman-teman. Lalu, ini nih. Jadi pupuk-pupuk tadi, teman-teman, kita kan awalnya penasaran, ini bisa nggak sebenarnya buat nanam? Terus gimana cara nanamnya? Pupuk yang dihasilkan sama nggak kayak pupuk-pupuk yang ada di pasar-pasar gitu. Nah, setelah kita coba nih ke tanaman kita sendiri, dulu kami coba kangkung. Kalau misalnya teman-teman mau nanam kangkung di sekolah nih, buat proyek penelitian, bisa aja pakai si pupuk dari kotoran maggot ini. Setelah kita coba nih, teman-teman, yang paling kiri itu kontrol. Kontrol itu kita nggak pakai pupuk nih, pakai tanah aja. Terus yang NPK ini ada bahan kimianya. Terus yang tengah sampai yang kanan itu pakai maggot. Cuma pakai pupuk maggotnya itu ada yang sedikit pupuknya atau konsentrasi rendah, atau yang banyak pupuknya atau konsentrasi tinggi. Ternyata pupuknya itu juga nggak boleh banyak-banyak ngasihnya. Kenapa? Karena kalau banyak ternyata daunnya sedikit, hasil panennya sedikit, dan dia panas. Makanya ternyata kalau pakai pupuk dari kotoran maggot, dia hanya butuh sedikit saja gitu. Nah, kagetlah waktu itu kami pas penelitian ini, kok ternyata sedikit aja bisa ya gitu. Oh ya udah kita coba ke tanaman lain, teman-teman, ke sawi. Ternyata sawi hasilnya sama juga. Hasil dari pupuk yang konsentrasi rendah, ternyata tanamannya lebih banyak, daunnya lebih lebar. Jadi kalau kita nyayur tuh sayurnya bisa dapat lebih banyak gitu. Nah, selain dari pupuknya, dari maggotnya juga udah bisa jadi produk-produk peternakan gitu. Salah satu contohnya ini kita sampai ternak ayam kampung nih, namanya torimori, agak Jepang-Jepangan sedikit. Jadi si ayam kampung ini juga sebagian dari pakannya itu makan si ulet-ulet tadi, teman-teman. Karena bersih uletnya dan dia proteinnya tinggi dan tidak berbahaya karena kadar bakterinya juga sudah hilang, jadi dia aman buat makanin itu. Daripada diproses lebih lanjut, si ayam ini juga lebih senang yang hidup-hidup. Jadi kami lempar aja tuh yang hidup-hidup ke mereka dan ya dimakanin sama mereka gitu. Kita juga kasih ke bebek, dan bebeknya telurnya malah makin banyak, teman-teman, setelah dia makanin si ulet ini, karena ya itu tadi sumber protein yang ada di dalam si ulet ini membantu perbanyakan telurnya dari proses induk mereka. Seperti itu. Jadi akhirnya banyak nih, awalnya kita buang makanan sebagai sampah, malah kalau kita olah, malah kita bisa dapat makanan yang baru berupa ayam, telur, sayur yang tadi ya. Gitu. Jadi menarik ya.
dari ngolah sampah malah dapat makanan lagi. Nah, ini juga ada Mago Box namanya. Mago Box ini bisa memfasilitasi teman-teman kalau teman-teman mau pelihara ini di rumah gitu. Jadi teman-teman kalau buat pengolahan sampah sebenarnya nggak perlu yang besar-besar, nggak perlu harus punya lahan yang luas gitu atau bak-bak yang banyak untuk mengolah sampah. Nah, kita di sini kami sediakan box kecil sebenarnya untuk ditaruh di rumah-rumah. Boleh ditaruh di dapur, boleh ditaruh di pelataran rumah. Si bak untuk mengolah sampah dengan maggot atau dengan larva tadi. Jadi nanti kita isi sama si bibitnya, terus kita kasih makan deh. Makannya berupa sampah organik gitu. Jadi konsep yang tadi bisa terapkan di rumah, terus nanti lah hasilnya kita bisa juga sambil pelihara lele di rumah. Nah, ini nih gambar yang sebelah kiri atas tuh ada ember yang atasnya tanaman-tanaman, itu bawah dalamnya tuh ikan, teman-teman. Ikan lele. Nah, pakannya itu didapat dari si maggot-maggot tadi gitu. Bahkan nanti bisa-bisa ya, kalau di sana teman-teman punya ikan sendiri karena makanannya dari maggot, bahkan nanti teman-teman harus minta sampah dari tetangga mungkin ya, karena sampah sendiri ternyata kurang nih, kita pengen maggot yang banyak, akhirnya kiri kanan udah buang sampahnya di tempat saya aja gitu, karena kita punya fasilitasnya bersih, baik gitu, jadi aman gitu. Jadi box-box inilah nanti yang bisa kita manfaatkan untuk pengolahan sampah seperti itu gitu Pak. Nah, dulu kami awal buat membangun ini awalnya agak susah teman-teman, tapi setelah kita konsultasi kemana-mana, akhirnya kita difasilitasi sama teman-teman dari Kementerian Ristek dan Teknologi untuk mengolah sampah ini menjadi sumber protein, dan alhamdulillah sempat dipertemukan juga dengan Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Habibie yang sudah almarhum ya sekarang ya. Nah, dulu berdiskusi dengan beliau sangat teknologi ini untuk bisa diterapkan di Indonesia seperti itu. Makanya teman-teman nanti kalau misalnya teman-teman punya ide-ide cemerlang untuk dibisniskan misalnya, teman-teman juga bisa dapat modal dan minta bantuan nih ke Kementerian Ristek Dikti untuk mengembangkan teknologi yang teman-teman punya nanti. Inovasi-inovasi apa aja yang bisa teman-teman buat, yang nggak usah ribet-ribet, nggak usah yang mesin-mesin canggih-canggih, yang sederhana aja pun mereka nanti akan bantu. Seperti itu teman-teman. Jadi ini Kementerian Riset dan Teknologi, Ristek itu dari Kementerian di Jakarta ya, dan pusatnya mereka di Serpong, di Puspitek. Lalu kita juga sempat dapat award atau penghargaan dari berbagai lomba yang kami ikutkan dari Hyundai, Idea Nation, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, teman-teman ini juga bisa ikut di sini nanti ya untuk ide-ide cemerlang teman-teman. Kalau misalnya visible itu bisa diajukan. Nah, untuk dalam pengolahan sampah organik teman-teman, jadi mereka sudah mulai aware sama bahayanya kalau tidak mengolah sampah dengan benar, makanya mereka mencari solusi untuk mengolah sampah dengan baik seperti apa. Makanya akhirnya kita mereka menghubungi Biomark ya, mereka mencari solusi yang paling tepat dan paling baik untuk mengolah sampah mereka. Akhirnya mereka bekerja sama dengan Biomark untuk mengolah sampahnya gitu, seperti Media Group. Media Group itu kalau teman-teman tahu Metro TV yang biasa teman-teman tonton tuh di TV isinya berita banyak. Nah, itu kantor-kantornya itu mengolah sampahnya di Biomark. Lalu ada Pemda Kota Depok, terus ada Abu Bastik nih teman-teman, kalau misalnya pernah tahu lihat restoran Abu Bastik, atau teman-teman pernah minum Hilo, susu Hilo atau Elmen gitu. Nah, itu produksi dari Nutrifood. Nah, itu juga mengolah sampahnya dengan maggot. Lalu ada Hoka-Hoka Bento nih. Nah, dulu tuh Hoka-Hoka Bento tuh sempat memproduksi kelebihan produksi wortel dan lobak untuk dari saladnya ya. Itu diolah dengan maggot juga. Lalu ada sampah-sampah dari Giant, dari grupnya Hero tuh Giant supermarket yang sekarang udah satu persatu mulai tutup tuh. Nah, itu sampah-sampah dari mie instannya, dari biskuitnya, itu tuh diolah dengan maggot juga teman-teman. Jadi sekarang tuh sudah mulai banyak teman-teman dari perusahaan atau pabrik-pabrik makanan yang sudah aware tentang bahayanya mencemari lingkungan, akhirnya mereka mengolah limbah mereka
dengan cara yang ramah lingkungan gitu. Nah, dengan metode inilah nanti teman-teman bisa praktek ya, mau di rumah, mau di sekolah, mau bareng-bareng sama teman-teman atau bareng-bareng sama Bapak Ibu di rumah. Jadi silahkan kita belajar bareng-bareng di sini. Nanti kalau ada yang mau didiskusikan, monggo ya, silahkan Miss nanti dipandu untuk sesi diskusinya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mr. Pandu atas materinya ya mengenai pengolahan sampah organik dengan maggot atau ular ya, ular dari black soldier fly ya. Fly. Ya, jadi sangat menarik sekali ya teman-teman ya. Pengolahan sampah ini kan masih belum begitu banyak dilakukan ya, gitu masih baru ya di negara Indonesia terutama ya. Mungkin teman-teman nanti bisa ditanyakan ya. Nah, sekarang saatnya sesi selanjutnya adalah diskusi ya. Silahkan teman-teman menyiapkan pertanyaan untuk Mr. Pandu ya. Apa saja ya yang pasti masih berhubungan dengan pengolahan sampah atau misalnya ingin bertanya di luar hal itu tapi yang masih berhubungan dengan Mr. Pandu ya seperti tadi kan. Seperti misalnya Jepang atau apa terserah ya. Silakan teman-teman ya, ayo aktif ya, be aktif ya in this virtual educate ya. Silakan disiapkan pertanyaannya. Perwakilan deh boleh deh ya. Dari kelas 10 misalnya 1 orang atau 2 orang. Dari kelas 11 2 orang. Dari kelas 10 1 orang misalnya 2 orang. Dari kelas 11 1 atau 2 orang. Kemudian dari kelas 11-nya juga sama. Ya. Ada Maisaro dari kelas 11 IPS. Oke. Maisaro mana Maisaro? Coba Miss mau lihat mukanya Maisaro. Coba buka kameranya Maisaro. Mana Maisaro? Saya mau nanya Miss. Miss, aku mau tanya. Aku dulu. Bentar dulu ya, Maisaro dulu ya. Giliran pertama Maisaro ya dari kelas 11 IPS. Silakan Maisaro. Yang tanya perempuan semua nih. Apa ya tadi? Bagaimana cara kita siswa bisa mengaplikasikan cara pengolahan seperti biomark? Gimana Kak? Oke, pertanyaannya ya. Bagaimana pengaplikasian biomark ya bagi siswa ya, karena kan siswa masih sekolah ya. Nah, bagaimana tuh Pak kira-kira yang terpadu nih yang menjawab ya, silahkan. Oh, langsung dijawab ya. Oke. Jawab aja. Oke. Dek Maisaro. Jadi gini, yang gampang itu sebenarnya teman-teman pertama teman-teman kumpulkan dulu nih sampah organiknya. Nggak usah dikumpulin terlalu banyak. Asal teman-teman tahu kan bedanya organik dan anorganik. Yang paling gampang itu teman-teman ngumpulin sisa makanan yang paling mudah dulu. Itu dulu. Kalau misalnya teman-teman punya misalnya 1 box sampah makanan atau 1 piring, nanti kita bisa mulai dari telurnya dulu teman-teman. Nah, telurnya ini nanti teman-teman gampang lah. Kalau sekarang nggak perlu mancing dari alam, nyari lalatnya, nangkep lalatnya gitu udah susah deh. Itu udah susah dicarinya. Nah, sekarang kalau misalnya untuk bibitnya atau paling gampang telurnya itu sudah, kalau mau beli ya bisa udah dijual di mana-mana. Teman-teman sering buka Tokopedia kan ya. Ketik aja telur BSF gitu. Itu banyak tuh yang muncul, banyak yang jual. Nah, misalnya teman-teman punya akses gitu ya, teman-teman bisa cari di situ. Nanti kalau sudah sampai rumah, tinggal ditetaskan deh di atas sampah-sampah tadi, gitu. Jadi nanti saat si telurnya menetas, si baby larva tadi atau mini larva tadi sudah ketemu makanan tuh dari makanan yang sudah teman-teman siapin, gitu. Nah dari situ nanti makanannya lama-lama akan habis karena si maggotnya kan lama-lama tambah besar, gitu. Nah kalau sudah habis tapi si maggotnya masih butuh makan, nanti teman-teman harus tambah lagi sampahnya terus sampai maggotnya lebih besar gitu. Kalau misalnya teman-teman mau manfaatin maggotnya untuk pakan-pakan tadi ya, itu bisa langsung dikasihkan ke hewan ternak gitu. Tapi kalau teman-teman penasaran nih, saya pengen lihat kalau jadi lalat kayak gimana sih gitu. Ya bisa juga
Jadi nanti teman-teman tunggu si maggotnya sampai jadi hitam, ya kita dia prosesnya ya. Kita masukkan ke dalam kandang, lalu dijadiin deh lalatnya gitu. Itu bisa semuanya bisa dikerjain di rumah loh, by the way. Jadi kalau teman-teman punya teras nih di rumah atau pekarangan di rumah bisa juga di situ. Yang penting nanti nggak kena hujan gitu. Dia butuh udara bebas nih, tapi yang penting pas hujan dia nggak kena air ya dari atas gitu. Nggak banjir. Jadi sangat mudah teman-teman. Sebenarnya lebih enak main sih ke sini ya. Jadi lihat langsung gitu. Skala kecilnya gimana yang bisa diolah dari rumah tuh gimana gitu. Jadi nanti kalau ada kesempatan sok mangga, silakan main ke Depok. Deket kok dari sekolah. Silakan Miss selanjutnya. Ya. Oke ya, bagaimana Maisaro? Gimana Maisaro? Sudah puas belum? Ya Miss, ngerti Miss. Jadi mudah ya caranya ya Maisaro, walaupun masih status sebagai siswa tapi bisa melakukan ya pengolahan maggot itu ya, pengolahan sampah dengan maggot itu di rumah ya gitu. Jadi emang harus ini dulu sih ya, harus dipersiapkan dulu nanti ya. Benar. Jadi mudah ya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Sakif. Ini kebetulan Sakif dan Andin pertanyaannya sama ya. Tapi Andin mengubah pertanyaannya yang kita bahas terlebih dahulu adalah pertanyaan dari Sakif dari 10 IPA. Apakah ada pelatihan khusus jika ingin belajar pengolahan sampah seperti biomag? Ya. Silakan Pak Pandu dijawab pertanyaan dari Sakif. Ya, jadi memang kalau di seminar ini sih apa sih namanya webinar ya atau sharing ini sebenarnya hanya pembukaan aja teman-teman. Kalau misalnya teknis detailnya berapa banyak sih sampahnya, berapa banyak sih telurnya, gimana sih cara panen telurnya gitu-gitu nanti kita bisa adakan pelatihan bareng-bareng nih gitu. Monggo kalau mau virtual seperti ini atau mau datang langsung ke tempat kami juga nggak apa-apa asal prokes ya, protokol kesehatannya nanti kita jaga. Nah, nanti kita bisa adakan gitu. Jadi teman-teman sudah punya pegangan nih atau buku panduannya gimana sih cara ngolahnya kalau skala segini gitu ya. Nanti kalau skala mau dibesarkan ya tinggal dikali lipat aja nanti dari alat-alatnya, dari space-nya gitu. Jadi nanti bisa kita adakan ya untuk pelatihan khusus. Lalu ada pertanyaan juga tambahan dari Andin 10 IPA, ide dan motivasi awal bisnis ini nih apa? Dulu sebenarnya ya saya sama teman-teman itu pernah punya bisnis peternakan lele. Waktu masih muda tapi di grupnya grup bapak-bapak semua isinya grup lele semua. jadi kita tuh waktu itu pernah ini teman-teman punya peternakan lele, ikan gitu ya. Nah setelah panen kan biasanya hasil panen kita jual ya kalau untuk bisnis. Nah tapi setelah dihitung-hitung kok marginnya sedikit atau selisihnya atau keuntungannya kok sedikit banget. Padahal kita udah capek-capek pelihara, udah nunggu sampai berapa bulan gitu sampai hasilnya kita jual. Ternyata harga dijualnya tuh nggak bisa tinggi-tinggi. Pertama, terus yang kedua kok untungnya mepet banget gitu. Nah setelah kita lihat, kita review lagi nih, kita breakdown nih pengeluarannya, ternyata 60-70% pengeluaran itu habis di pakan ikannya, teman-teman. Jadi mahal memang pakan ikan itu. Nah, ternyata dari situlah kita bisa ngambil kesimpulan, oh gimana nih cara mencari pakan alternatif yang lebih murah tanpa mengurangi nilai gizi dari ikan itu. Makanya kita browsing dari jurnal-jurnal, dari paper-paper, dari dalam negeri, luar negeri, terus browsing YouTube, cara cari pakan ikan yang murah tuh apa. Nah, ketemulah si lalat ini, BSF ini, begitu. Dan ternyata di Indonesia penelitian tentang BSF ini itu awalnya tuh di Depok, teman-teman. Ada di Balai Penelitian Ikan Hias gitu. Dulu penelitian ikan hias ini dimulai dari tahun 2005 untuk ikan-ikan hias seperti arwana koi gitu. Nah, ternyata setelah diteliti maggot ini bisa ngolah sampah dan jadi pakan-pakan ikan yang lain. Nah, dari situlah kita bisa kembangkan gitu sampai sekarang. Makanya awalnya sebenarnya nggak niat buat pelihara ini, awalnya karena keadaannya kejepit ya. Cuma karena ngelihat peluang, sampai akhirnya kami konsentrasi untuk mengolah
sampah ini, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik sama bisnis ini, ya sangat welcome, sangat terbuka gitu. Nanti kita bisa sharing-sharing lagi ya. Gitu. Oke. Ya. Oke ya, terima kasih Pak Pandu ya menjawab pertanyaan dari Andin dan Sakif. Bagaimana Andin dan Sakif? Sudah puas jawabannya? Andin Sakif. Puas. Apa ada sanggahan mungkin atau tambahan lagi? Enggak ada ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Faza. Ya, silakan Faza. Pertanyaannya silakan dibacakan. Aku baca, Miss. Ya, Faza, coba. Mana Fazanya nih? Assalamualaikum, Kak. Saya Faza dari kelas 11 IPA. Aku Waalaikumsalam. sampah organik ini kan cenderung bau. Apakah mengelola sampah harus jauh dari tempat tinggal atau harus punya penampungan? Terus, dan bagaimana jika kita ingin mengelola sampah seperti rumahan yang tidak punya fasilitas dan tidak punya lahan? Dan bagaimana solusinya, Kak? Makasih. Sangat, sama-sama sangat menarik nih pertanyaan, dan ini langsung ke teknis ya. Jadi jika kita mengolah sampah dengan maggot, dia bisa menurunkan bau, teman-teman. Karena sampah yang tertinggal di dalam box-box itu akan cepat dimakan oleh maggot, jadi sampahnya cepat hilang. Makanya baunya juga cepat hilang. Gitu. Tapi namanya pengolahan sampah memang kalau skalanya sudah besar itu nggak bisa deket-deket lagi sama rumah. Gitu. Memang kalau misalnya kita pengen ngolah sampah di perumahan ya, misalnya di perumahan nih, di perumahan teman-teman itu agak susah memang kalau nempel sama rumah. Jadi kita harus nyari lahan di komplek di pojok-pojokan ya biasanya. Nah, itu bisa kita pakai. Memang harus berjarak sama rumah. Tapi kalau skalanya sedikit-sedikit, itu di tiap rumah pun nggak apa-apa. Yang penting nanti ditaruhnya di luar, nggak di dalam rumah. Kenapa di luar? Salah satunya juga karena dia butuh udara. Dia butuh evaporasi udara untuk keluar masuk dan pertumbuhan si maggotnya. Makanya saat dia, tadi ya, kan ada gambar Mago Box tadi. Mago Box tadi itu atasnya tertutup, tapi dia di dindingnya itu kita bikin ventilasi atau jendela supaya udara itu bisa keluar masuk gitu. Nah, kalau perlu teman-teman tahu, proses pengolahan sampah organik ini pun itu juga berpengaruh pada penguapan udara itu sendiri, teman-teman. Karena yang teman-teman tahu, sampah organik ini kan banyak airnya ya, kandungan airnya tinggi, ya kan? Jadi kalau misalnya teman-teman buang nasi, buang sayur, buang daging, buang lauk, itu kalau misalnya diukur, itu kadar airnya atau moisture content-nya itu tinggi, teman-teman. Nah, dia itu butuh luas penampang yang lebar gitu ya, dengan ketebalan yang sedikit, supaya nanti penguapan udaranya juga makin banyak dan sampahnya bisa lebih cepat terolah gitu. Nah, makanya kalau misalnya di rumahan yang tidak punya fasilitas, ya sebenarnya nggak bisa dipaksakan juga. Tapi kalau misalnya teman-teman punya pekarangan atau punya teras aja, dia bisa manfaatin box-box. Saya ambil contohnya ya. Box-box sebesar ini nih, seperti ini misalnya plastik, gitu. Itu bisa digunakan juga gitu dengan skala tertentu ya. Jadi kita nggak akan numpuk sampahnya setinggi box ini misalnya. Jadi ini hanya diisi 1/4 atau 1/5-nya saja. Nah, dari situ kita bisa ngolah sampah terus tuh. Karena nanti kan sampahnya akan dimakanin oleh maggotnya. Lama-lama kan sampahnya hilang, terus kita tambahin lagi gitu. Jadi kita bertahap ngasihnya. Dan itu insya Allah nggak bau kalau misalnya dengan menggunakan ini ya, si box-nya. Gitu. Makanya nanti memang kalau misalnya nggak berasa, nggak berasa harus ke sini sih, biar tahu rasanya ternyata cuma segini gitu. Kalau misalnya pun ada baunya keluar, ternyata cuma segini dan ini masih bisa diterima oleh tetangga gitu ya, si baunya. Gitu sih, Dek Faza. Ya, bagaimana Faza? Jawaban dari Mr. Pandu terkait hal ini? Alhamdulillah, cukup, Miss. Makasih, Kak. Ya. Jadi tidak boleh dipaksakan yang nggak ada fasilitas, bisa pakai tadi ya, yang wadah-wadah tadi di pekarangan. Iya, ya. Betul.
Oke, Betul. selanjutnya ada yang bertanya lagi Sekarang nih. sudah sangat mudah. Dari Lina 10 IPS ya. Mana Lina nih? Coba kelas 10 IPS bersama. Ya. Nah, silakan Lina bertanya. Bertanya apa Lina? Aku masuk Rumah ya. Oke, tunggu dulu ya. Oke, Lina silakan. Halo. Aku mau tanya, karena kan dari awal sampai akhir itu dalam proses itu kayak metode BSF sama gitu kan. Nah, ada nggak sih penyakit di dalam larva tersebut, penyakit tersendiri itu yang apa namanya mencegah atau membuat masalah dalam proses penyakit? Dan pertanyaan kedua aku ada dua pertanyaan. Pertanyaan kedua itu di perusahaan biotech itu sendiri sudah berapa ton atau berapa kilo sampah organik yang sudah diolah selama ini? Iya, terima kasih. Oke, jelas Mr. Pandu atau kurang jelas? Yang pertama itu apakah ada penyakit ya di sampah ya? Apa tadi Miss? Bakteri atau penyakit ya yang ada di sampah ya gitu maksudnya ya? Sampah Halo? atau lalat nih? Halo, Coba halo. Lina. Mana Lina nih? Oke. Tadi kurang jelas ya. Uh-uh. Coba Lina diketik dulu deh ya. Yang kedua itu berapa banyak sampah yang diolah ya oleh Biomark ya sekarang? Oke. Bakteri pada lalat sepertinya Pak. Oh iya, oke. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya teman-teman masih takut sama si lalatnya, kan tadi sudah disampaikan ya, teman-teman gak usah khawatir kalau mau pegang-pegang si lalat atau si larvanya. Kenapa? Karena bakteri jahat yang ada di sampah itu juga bisa dimakanin akhirnya sama si larvanya. Sampai kadar, biasanya apa bakteri yang jahat itu untuk di sampah itu biasanya Salmonella sama E. coli. Ya kan? Nah, itu yang biasa bikin kita sakit perut tuh. Kalau misalnya ada lalat hinggap di makanan kita, dia biasanya dari sampah membawa bakteri-bakteri itu, terus kita makanin makanannya, lalu kita jadi sakit perut gitu karena bakterinya terbawa oleh si lalat ini. Nah, pertama yang ternyata pertama saat di fase lalat itu lalat BSF ini dia tidak menghantarkan penyakit. Yang kedua, saat si larvanya itu bisa membantu menurunkan kadar si bakteri tersebut gitu. Kami udah coba sampelnya dibawa ke IPB sampai akhirnya kadar E. coli dan kadar salmonellanya sudah nggak ada. Jadi mereka aman tuh dikasih makan ke ayam, ke bebek, ke ikan gitu karena sudah nggak ada bakterinya lagi gitu. Jadi tinggal zat-zat bagus, zat-zat baik aja yang ada di tubuh si maggotnya. Jadi bakteri-bakteri jahat tadi nggak ikut ke si ayamnya gitu. Jadi kita pegang-pegang nih si maggotnya nggak masalah. Gitu. Jadi aman, teman-teman. Asal habis itu cuci tangan lagi ya, baru kita makan lagi gitu. Nah, kalau sampah yang diolah oleh Biomark sampai saat ini itu kapasitas kita tuh yang di Depok itu sudah 2 ton satu hari. Sudah bisa mengolah sampah, jadi 2.000 kilo. Gitu. Kami juga punya fasilitas di Jababeka, di Cikarang. Itu rencananya akan dibangun sekitar 6 ton satu hari. Lalu di Lampung juga sudah ada sampai 20 ton kalau nggak salah. Gitu. Jadi memang sudah banyak, tapi untuk di Depok teman-teman tempatnya pas buat belajar BSF nih karena skalanya belum terlalu besar-besar banget. Jadi untuk skala edukasi kayaknya nggak masalah buat di sini. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau main dengan senang hati silahkan. Gitu.
Izin bertanya Pak Pandu, untuk coba praktik di rumah mendapatkan mini larvanya bagaimana? Nah, izin ya Miss Jessica, saya nyelak duluan nih, bacain pertanyaan. Jadi ya itu tadi, kalau misalnya teman-teman tertarik, teman-teman juga udah mulai bisa browsing sebenarnya untuk mendapatkan telur si magotnya itu seperti apa. Jadi biasanya udah ada di e-commerce ya, bisa di Tokped atau Shopee gitu contohnya. Nah, sebenarnya ada dua yang dijual. Kita mulai dari telur dulu atau mulai dari pupanya dulu. Kalau misalnya teman-teman ingat pupanya tuh tadi yang udah hitam tadi loh, yang udah siap jadi lalat gitu. Nah, sebenarnya nggak masalah kalau teman-teman pengen pupanya juga nggak masalah. Karena kalau kita udah punya pupa, teman-teman nggak perlu buru-buru buat nyiapin sampahnya dulu. Tapi teman-teman sudah harus punya kandang lalat gitu. Karena kandang lalat itu disiapkan untuk supaya tempat nanti lalatnya keluar ya. Lalatnya kawin dan bertelur gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman belum punya kandang lalat tapi sudah punya sampah, teman-teman enaknya mulainya dari telur. Jadi telurnya itu nanti kita taruh di atas saringan gitu ya. Saringannya kan bolong-bolong tuh, saringan ampas kelapa tuh biasanya. Nanti dari situ kita bisa siapkan makanannya. Nanti makanannya itu dimakan ini larvanya gitu. Don't hesitate. Ya, bagaimana Pak Hafiz? Cukup puas ya dengan jawaban Mr. Pandu ya. Jadi untuk mendapatkan larvanya bisa di e-commerce juga ada ya Pak, dijual ya? Sudah di Biomed pun sebenarnya ada sih. Jadi kalau teman-teman di sini silahkan ada. Ya, di e-commerce, di produk dari Biomed ada ya. Oke, masih ada waktu 20 menitan ya. Silahkan yang mau bertanya lagi mungkin. Aku. Oke, silakan. Silakan. Raffi ya? Hikmal. Saya juga mau sih, Miss. Hikmal dulu aja. Oke, Hikmal ya. Apakah ada pelatihan khusus jika SMA Al-Jannah ingin belajar pengelolaan sampah tadi? Ada dong, bisa dong. Bisa kita atur sama Miss Jessica nih, sama Bapak dan Ibu gurunya. Nanti bisa kita atur untuk pelatihan khusus teman-teman. Mau kelasnya dipisah-pisah atau mau digabung, silahkan nanti teknis menyusul. Tapi nanti kita bisa latihan untuk cara mengolah sampah. Sebenarnya dulu tuh teman-teman SMP yang itu, kalau nggak salah SMP Sekolah Alam Cikeas itu pernah ke sini. Mereka terjun langsung tuh, motong-motong sampah sendiri, terus cara buat menetesin telur sendiri, mereka masuk kandang lalat dan panen telurnya sendiri, seperti itu. Jadi lebih berasa buat teman-teman bisa praktekin, kayaknya kalau caranya gini doang gampang nih, dicoba di rumah gitu. Nah itu tuh lebih asik sih, gitu ya. Ya cuma ya qadarullah karena pandemi ya, jadi mungkin teman-teman pergerakannya masih agak terbatas, tapi mudah-mudahan sudah bisa segera beraktivitas lagi ke depannya. By the way, teman-teman udah mulai bisa vaksin kan ya? Udah vaksin belum sih? Sudah Pak, sudah alhamdulillah. Sudah ya. Kalau sudah alhamdulillah ya insya Allah ya daya tubuhnya semakin kuat dan lebih pede lah. Mudah-mudahan pelan-pelan ya sedikit demi sedikit kita bisa mulai beraktivitas normal ya. Nanti kalau sudah ada pengumuman dari pemerintah mungkin lebih nyaman ke depannya buat kemana-mana, termasuk main ke Biomark ini gitu. Ada kok nanti pelatihannya, kita adakan aja. Ya, seru ya. Oke, nanti kapan-kapan diadakan aja ya Pak Hafiz ya. Kalau sudah dibolehkan untuk offline ya. Oke, silahkan, masih ada waktu ya teman-teman. Silahkan ada yang mau bertanya lagi. Ya, ini salah satu cara terbaru ya dalam pengolahan sampah organik ya. Jadi jika kalian melihat sampah organik ya bisa diolah ternyata ya menjadi produk yang baru, ternyata ya jadi sabun, jadi benar keren ya. Ya silahkan, siapa yang mau bertanya lagi? Saya Miss izin tanya. Oke, Raffi, silahkan Raffi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Raffi.
Ya, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Pandu yang telah menyampaikan materi. Banyak banget nih yang baru saya ketahui tentang tadi tuh maget-maget. Nah, yang saya penasaran itu sebenarnya kan tadi dibilangnya proses pengolahan maget atau sampah ini bisa dijadiin selain untuk pangan kan atau pupuk, nah bisa jadi sabun dan lain-lainnya juga. Nah, itu yang saya penasaranin, itu apakah ada prosesnya yang khusus gitu? Karena saya tertarik juga nih untuk mencobanya gitu, Kak. Ya. Oke. Wah, ini bagus banget nih pertanyaan ini. Nanti kuliahnya nih harus bidang-bidang seperti ini nih. Jadi gini teman-teman. Raffi ya, ini Raffinya Ahmad bukan nih. Bukan ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman tertarik sama mengolah sampah ini, produk utamanya itu yang perlu dicatat ya, produk utamanya itu si larvanya sama si pupuknya. Larvanya ini hewannya yang masih tadi ya, ulat gitu. Nah, pupuknya ini kotorannya. Nah, pertama kita ngambil dari pupuknya dulu atau kotorannya. Itu masih bisa kita proses lagi. Kalaupun kita hanya menggunakan kotoran itu aja tanpa diproses apapun, itu pun bisa langsung digunakan, Raffi. Tapi kalau mau ada enrichment atau pengayaan dari sumber-sumber mineral dan bakterinya untuk tanah itu bisa ditambahkan. Tapi itu prosesnya lebih lanjutnya. Ada penambahan bakteri, ada penambahan macam-macam gitu. Misalnya kita pengen bikin pupuk khusus mangga, pengen bikin pupuk khusus padi gitu. Itu juga bisa gitu. Tapi untuk awalan si pupuk ini itu bisa general dipakai buat berbagai macam tanaman. Seperti itu, tanpa harus kita proses ya. Itu pupuk ya, satu set kita tarik. Nah, yang menarik ini adalah si maggotnya, si uletnya. Kenapa menarik? Karena kandungan nutrisi yang di dalamnya itu bisa kita bredelin, kita bisa pretelin satu-satu, terus kita manfaatin tuh. Misalnya dari asam aminonya, asam amino itu pecahan dari protein ya teman-teman. Lalu dari asam lemaknya, dari minyaknya. Nah, misalnya asam amino itu dia paling tinggi itu asam glutamat. Kalau misalnya teman-teman tahu glutamat, itu bahan baku pembuatan MSG. Atau biasanya generasi micin sih tahu ya. MSG itu yang bikin Indomie tuh enak banget, itu tuh ada di MSG-nya. Nah, itu tuh salah satu bahan untuk penguat rasa teman-teman. MSG, monosodium glutamat. Nah, MSG ini kalau misalnya di breakdown itu ada asam glutamatnya atau yang bikin si manisnya tambah manis, si gurihnya tambah gurih gitu. Kalau teman-teman tahu produk Masako atau Royco gitu kan dia menguat rasa ya. Kalau kita bikin sop gitu baunya keluar tuh enak banget gitu. Nah, si maggot ini juga punya zat yang mengandung glutamat ini dan itu protein yang paling banyak ada di si ulet ini. Makanya sejujurnya ya, si ulet itu pernah saya keringin pakai microwave dan saya makan teman-teman. Dan enak. Karena proteinnya tinggi, gurih gitu. Kayak kalau teman-teman tahu ebi atau udang kering, itu rasanya kayak gitu. Gitu. Jadi buat aroma tuh enak gitu lah. Di hidung kayak gurih gimana sih? Kayak seafood gitu ya. Nah, itu salah satunya, salah satu hasilnya. Walaupun tidak direkomendasikan ya untuk jadi makanan ya, karena dulu saya belajar tentang food safety atau keamanan pangan, jadi akan ada banyak syarat gimana nanti supaya si maggot itu bisa jadi halal dan safe gitu untuk dijadikan makan gitu. Tapi untuk jadikan pakan itu sudah boleh. Nah, untuk jadi sabun, nah sabunnya ini awalnya itu produk nggak sengaja, Vi. Jadi kita kan waktu itu butuh tepungnya, gitu. Protein ya serangga. Sekarang tuh udah banyak protein from insect namanya. Protein-protein ini digunakan untuk menggantikan daging sapi, teman-teman. Gitu. Jadi orang-orang di luar negeri udah mulai beralih kalau misalnya daripada saya melihara sapi, gemukin sapi, dia membutuhkan sumber daya air yang banyak, lahan yang luas, rumput yang banyak gitu. Kita bisa mencapai kadar protein yang sama dengan hanya memelihara serangga gitu. Nanti dari tepung serangganya baru dijadiin burger, daging burger gitu. Jadi dibikin adonan gitu ya, dengan berbagai macam bahan, tepung terigu dan lain-lain, dan tepung protein dari serangganya itu akhirnya jadi daging. Rasanya kan kalau rasa mah bisa ditambahin flavor ya. Tapi nilai gizinya itu sama kayak daging sapi. Nah, sekarang tuh udah mulai tumbuh tuh
restoran-restoran vegan biasanya, tapi dia tetap menggunakan protein hewan dari serangga gitu. Nah, itu tuh banyak tuh turunannya. Nah, biasanya tepung serangga termasuk maggot ini digunakan untuk salah satunya bisa untuk itu atau campuran tepung ikan. Nah, si minyak ini tadi kalau misalnya nggak dimanfaatkan juga akhirnya jadi limbah-limbah juga dan itu kan bahaya bagi lingkungan ya. Makanya kami cari cara terus gimana sih caranya membuat produk-produk menggunakan si minyak ini gitu. Sebenarnya ada teman-teman kalau teman-teman tahu beberapa serangga di luar itu bisa diambil minyaknya untuk dibikin margarin, mentega gitu teman-teman. Karena dia punya ikatan kimia yang bagus yang bisa menyamai minyak sawit untuk membuat si margarin dan mentega tadi gitu. Jadi kita udah nggak perlu tuh nanam-nanam buka-buka lahan untuk pembuatan sawit gitu karena ada beberapa serangga yang kandungan minyaknya tuh sama ternyata kayak si sawit itu. Jadi tidak perlu ada perusakan lahan dan lain-lain. Nah, kalau BASF ini ternyata ikatannya beda. Jadi dia tidak bisa dipaksakan untuk membuat makanan margarin dan mentega tadi, tapi dia bisa menggantikan VCO di dalam pembuatan sabun. Makanya dalam pembuatan sabun itu 50%-nya itu bisa digunakan dari minyak BASF tadi. Gitu dibandingkan daripada jadi limbah minyaknya nggak diapa-apain gitu jadi dibuatlah sabun. Nah kalau untuk masalah warnanya baunya itu nanti kita bisa setel sama bahan tambahan aditif lain gitu seperti essence apa misalnya rasa jeruk kah warnanya mau oranye mau ungu gitu kan bebas ya kan sabun-sabun di minimarket juga kan beda-beda tuh mau batangan atau yang cair ya gitu. Nah untuk proses lebih lanjut sebenarnya detailnya ada jurnalnya kalau emang mau lihat, mau baca ya. Atau ada alat-alatnya di sini kalau mau lihat juga gimana caranya dapetin minyaknya, ngepres minyaknya, ngeringin maggotnya tuh pakai mesin apa, terus campuran bikin minyaknya. Di sini ada tim R&D yang bisa membantu teman-teman buat penelitian ceritanya untuk bikin produk ini gitu. Nah, jadi Raffi kalau tertarik silahkan nanti main ke sini, nanti kita belajar bareng-bareng ya. Ya, siap. Makasih Kak atas jawabannya. Sama-sama Raffi. Oke ya Raffi, ya sudah dijawab oleh Mr. Pandu. Pertanyaan terakhir ya, Keisha. Om, aku mau nanya-nanya dong, Om, kalau misalkan kita nyari harga jual barang Biomek, bisa nggak Om? Bisa dong Om, Dek. Jadi saya Om nih. Teman-teman kalau mau kepoin Biomek bisa lewat medsosnya. Monggo kalau misalnya mau ngecek Instagram sih biasanya yang aktif ya. Terus kalau mau ngecek YouTube-nya Biomek juga bisa BioMAGG, G-nya 2. Nanti di situ ada beberapa video terkait tentang pengolahan sampah, terus tutorial ya macam-macam lah gitu. Nanti kalau emang teman-teman pengen beli produknya, misalnya teman-teman juga bisa ngecek di Instagram atau langsung aja di Tokopedia, ketik aja Biomag gitu karena zaman sekarang tokonya virtual ya. Jadi teman-teman mangga silahkan ngecek gitu nanti di DM aja sama miminnya nanti akan balas. Gitu. Ya, oke ya, baik ya. Sudah terjawab ya semuanya teman-teman ya. Oke. Baiklah jika tidak ada pertanyaan lagi ya, saatnya kita mengakhiri ya diskusi ini dan edutrip ini ya, tapi sebelum itu kita harus berterima kasih dahulu ya kepada Mr. Pandu ya, Pak Pandu, Om Pandu, Bang Pandu nih ya, yang sudah sharing materi ya mengenai pengolahan sampah organik ya, yang sangat-sangat inovatif, kreatif dan baru ya, yaitu dengan ular ya. Ternyata makhluk Allah itu tidak ada yang sia-sia ya, diciptakan ada manfaat. Benar. Tidak ada yang diciptakan sia-sia gitu ya. Oke ya, terima kasih Mr. Pandu atas ilmunya ya, sama-sama dan juga kesediaannya untuk mengisi edutrip virtual ini ya. Sama. Oke, semoga ilmunya dapat bermanfaat ya bagi teman-teman semuanya ya, bagi kita semua terutamanya guru-guru juga ya. Jadi memahami bahwa sampah itu bisa diolah ya, sampah organik ya terutama ya, kan ada anorganik dan organik. Nah ini khususan organik ya. Oke ya. Baik ya, selanjutnya adalah sesi pembacaan doa ya oleh Ustadz Hafani ya. Silakan kepada Ustadz Hafani membacakan doanya ya. Pada Ustadz Hafani dipersilakan.
Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan untuk bersama-sama berdoa. Setelah menerima beberapa ilmu yang menarik dan yang tidak kalah menariknya yang memberi ilmu. Sehingga kita sungguh-sungguh dari awal sampai akhir, mudah-mudahan ilmu yang kita terima pada siang hari ini bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya dan bisa menghasilkan apa yang kita harapkan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku titipkan kepadamu apa yang telah engkau ajarkan kepadaku lewat Pak Pandu. Maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah engkau buat aku lupa kepadanya. Wahai Tuhan pemelihara alam. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan dan kami bisa mengambil atau memanfaatkannya. Ya Allah, tunjukkanlah kami kejelekan sehingga kami bisa menghindarinya. Rabbana zulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Arhamar Rahimin bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dikabul doa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada Ustadz Hamani yang telah membacakan doa ya menjelang penutupan acara virtual educate ini. Ya, teman-teman, akhirnya kita sampailah pada akhir acara ya. Agenda kita hari ini acara virtual educate dengan tema pengolahan sampah dengan maggot. Ya, mari kita sama-sama menutup acara educate ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, demikianlah agenda kita pada hari ini ya, pagi ini ya, menuju siang ya, dari virtual educate ini. Selanjutnya nanti akan ada pengerjaan worksheet ya. Tapi sebelum itu mungkin bisa berfoto dulu ya. Sudah difoto belum? Silakan difoto dulu ya. Ya, coba semuanya buka kameranya ya. Coba ya semuanya buka kamera. Yang tidak foto bersama beliau rugi. Iya, soalnya orang keren nih ya. Ya. Oke ya, 1, 2, 3. Oke, good. Ya. Layar kedua, tadi layar ke-1 ya. Kalau layar kedua. Oke. 1, 2, 3. Layar ketiga. 1, 2, 3. Oke. Thank you ya teman-teman ya. Oke ya, selanjutnya ya adalah pengerjaan worksheet ya.
Jadi selesailah acara hari ini ya, virtual edu trip ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian nanti akan ada worksheet dari Miss Winda ya, mungkin yang akan dibagikan oleh Miss Winda ya worksheet. Jadi tadi materi yang sudah disampaikan oleh Pak Pandu ya, harap diingat-ingat ya mungkin apa yang bisa dipelajari dari materi tadi ya, nanti akan mengerjakan worksheet berkaitan dengan hal itu ya. Oke, silakan di-share ya, Miss Winda, worksheet-nya mungkin bagian anak biar mengerjakan. Ya, sudah di-share ya linknya di grup event. Silakan dikerjakan worksheet-nya. Sampai jam 11 lebih 10 menit. Ya, bagi yang sudah mengerjakan worksheet-nya, silakan dikirim ke grup kelas masing-masing ya, grup kelas ya, grup kelas, grup belajar ya, bukan grup diskusi yang angkatan itu ya, bukan, di grup kelas. Oke ya, karena sudah selesai acaranya, baiklah Miss akan tutup acara virtual edu trip hari ini. Thank you very much for your nice attention. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Miss. Assalamualaikum.
Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With 1,000,000 timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland.